saya lahir di Badung. Orang tua petani penggarap. Itulah orang tua kami ya bisa dikatakan miskin. Tidak punya hanya lahir bawa anu aja itu. Tidak ada warisan, itu tidak ada. Warisan tidak ada. Kemudian saya pendidikan perhotelan karena saya cita-cita saya ingin jadi manajer hotel. Saya orang accommodation, orang front office, orang bellboy, orang housekeeping, laundry, itu semua saya tahu. Saya memang kerja di hotel tahun 90-an itu, sebelum saya jadi anggota dewan saya kerja di hotel. Cita-cita. Kemudian 2099 reformasi saya, karena kebetulan pengurus partai juga di desa. Kemudian jadi anggota dewan, masuk 99-2004 reformasi. Kantor saya dulu Mintan, belum 2 bulan berkantor sudah dibakar sama massa saat itu. Mungkin adik-adik dengar mungkin pada satu kejadiannya pohon-pohon ditumbang pada resim Orde Baru. Kemudian jadi anggota dewan 99-2004, kemudian kuliah S1 pidana hukum, kemudian setelah anggota dewan jadi direktur utama perusahaan PD Pasar Bandung yang di Brigit. Pasar Sapi itu saya jadi direktur utamanya 2 periode. Terakhir 2019 saya pensiun di sana karena sudah 2 kali. Kemudian sekolah S2 MH sarjana magister hukum. Kemudian komite sudah biasa. Jadi di sini kan semenjak berdiri saya sudah di sini. Tapi saya percayakan kepada pegawai pendidikan saya itu, walaupun pimpin tidak ada, Anda realitas kerja Anda sama. Tapi saya Atu Haston Karo, saya memimpin perusahaan PD Pasar 2 kali, 2 periode, tidak ada masalah. Staffnya bahkan dia bisa membandingkan direksi zaman saya dengan direksi yang sekarang dengan direksi yang sebelumnya. Mereka tahu lah, karena saya asalnya dari tukang arit. Pengalaman hidup saya kan baru lahir, masuk sekolah dasar, dibelikan sapi sama bapak ibu saya karena tinggal di desa, bantu orang tua di sawah, bercampur, nyalain traktor itu, tahu traktor? Nah, itu udah memulung sambil nyabit. Di rumah sudah ada sapi, dan itu masak sendiri. Karena saya orang tua keduanya kerja, artinya saya masak sendiri, jemur sendiri, kadang-kadang ada adik sambil ngempu lah, ngempu adik. Perjalanan hidup saya pahit dari kecil itu, artinya memang anak yang kalau kerajinan ya, saya berani ngadu lah. Sebaya saya di desa, ya. Kalau anak-anak dulu terutama SD datang di sekolah bercanda, kalau saya datang di sekolah SD itu sudah langsung ke sawah, makan istirahat sebentar sudah langsung ke sawah, sore udah pulang. Kalau masuk sore saya di SMP, masuk siang SMP, pakai sepeda dayung SMP, paginya saya ke sawah. Kadang-kadang bahkan ditegur sama guru karena tanahnya masih di telinga saya, karena habis sawah mandi cepat-cepat mandi masih sini ya sampai di tanah di anu sama apa namanya dituding sama pak guru kan, kamu ke sawah tadi ya? Kenapa gitu? Sawah ini karena sekarang ayah saya sudah meninggal, udah jadi inilah cucu saya sekarang, artinya udah matang ya dengan. Saya lebih dekat dengan Bapak. Sosok beliau adalah pekerja keras. Terakhir beliau stroke, tapi masih semangatnya itu Jokowi kerja. Kalau masih sehat dulu, pagi jam 4 sudah ke sawah, siang jam 12 pulang, istirahat sampai jam 2 lagi sawah, malam jam 7 baru pulang. Semangatnya luar biasa. Pokoknya kerja itu tidak ada hasil. Saya sampaikan, Pak, masuk dulu deh. Nah, apa sih? Saya tanggung deh semua. Dia bilang, karena sudah melekat ya namanya di jiwa. Masih saya bisa bergerak. Saya selalu itu mana Pak saya sekarang. Nah, beliau yang mendidik, artinya jadi orang itu karena kita memang tidak ada apa sekarang hangat tadi Padang, masyarakat kan begitu. Ya kita syukuri. Kemudian sejauh mana kita mampu juga memberikan
bantuan kepada masyarakat lainnya yang kita berkiprah. Jadi orang tua, karena memang orang tua saya juga orang tidak mampu, dia saya sampaikan aja, artinya kamu jadi orang jangan mengandalkan jadi banyak orang lain. Artinya kamu buat, kalau kamu melihat orang berhasil, bagaimana caranya orang sukses, cari caranya. Jangan kamu iri, jangan kamu dengki kan begitu. Orang, oh dia sukses, kita tiru dia, gimana caranya dia. Artinya kita lahir masing-masing membawa rezeki, masing-masing membawa karunia ya, restana. Sepanjang kita sudah berusaha tekun, pasti akan berhasil. Tekunilah apa yang kamu jalani. Karena pekerjaan itu tidak ada yang tidak halal. Semua pekerjaan itu halal, sepanjang kamu tekun. Kalau sebentar-sebentar aja, ini baru sekian, udah bosan kan. Saya pikir balik juga di usaha, ada juga yang rugi. Saya punya usaha-usaha kecil dulu, fotokopian, kemudian mengelola internet gitu, saya kelola, rugi-rugi juga. Saat itu menilai investasi 50 juta, investasi 40 tahun itu, tahun 90-an itu masih bisa dua lumayan, jungkir balik juga ya. Karena sekarang saya tidak punya usaha, anak saya punya usaha klinik karena dia di medis di Pekalongan. Istri saya juga dokter gigi, kerja di rumah sakit Mangusada sebagai kabal perencanaan sekarang, mau pensiun juga tahun ini. Saya nanti dulu saja, artinya ibarat seperti air mengalir gitu. Sepanjang Astengkaro artinya bisa menyekolahkan anak sampai spesialis. Kemudian yang nomor 2 sekarang PNS di Korea, magister hukum juga. Baru nih terima PNS, baru kerja tahun ini, baru terima CPNS tahun 2021, berhasil di Kelurahan Korea. Ya, dulu saya karena sistem saya mendidik anak itu, saya bekali dia ilmu setinggi-tingginya. Silahkan kamu cari kerja sendiri, cari makan sendiri, tidak usah lah kamu mengandalkan kekayaan orang tua. Kalau saya mampu beli aset segini, kamu harus lebih juga. Bapak juga, bapaknya petani, kamu bapak kamu anggota dewan, bapak kamu direktur, kamu sekarang jadi orang. Makanya anak saya sekarang yang nomor 1 mau cari spesialis, saya kan dorong aja. Silahkan anak kamu ke Samratulangi, Manado, silahkan, karena di sana akannya lebih cepat lulus. Saya bekali ilmu, walaupun saya tidak punya uang, saya bareng guru tani untuk mendidik anak. Prinsip saya, silakan ada sekolah tingginya, nanti Anda akan bawa bekal di kehidupan Anda, keluarga Anda sendiri. Karena kalau saya bekali dengan villa, saya bekali dengan mobil, besok aja dijual habis kok. Kan gitu. Kalau dia mau beli villa, Anda sekolah dulu, kemudian cari uang, Anda mau bikin villa berapa, mau bikin villa gimana, silahkan Anda. Tapi cara Anda ya, saya bekal ilmu biar Anda bisa cari duit kan. Karena saya sekolah dulu kan sampai di diploma aja ditanggung sama orang tua. Itu kuliah S1 S2 saya sendiri sambil kerja sambil kuliah. Waktu saya SD itu udah seperti tadi saya bilang, SD itu saya kan dibebani dengan tugas ke sawah dan harus pelihara. Peliharaannya bukan sapinya milik bapak, ini kan istilahnya apa? Ngadas, istilahnya milik orang lain, kita hanya pelihara. Nanti kalau sudah besar dijual, dipotong harga pembelian, akhirnya dibagi. Kalau dia beranak, anak pertama milik pemilik, anak kedua milik kita. Kalau sapinya itu indukan, itu modelnya dulu. Kalau berbagi nasi itu sudah biasa, artinya nasi tipis, bubur itu, kemudian dagingnya juga sedikit, kemudian kadang-kadang sore nasi yang di paling bawah itu namanya entik, istilah di Bali itu entik mungkin kita. Itu yang kita makan karena tidak ada beras. Artinya kita pernah masa sulit pernah kita sampai berbagi itu dah nasi. Kalau orang kaya kan mungkin dia zaman dulu sudah makannya 3 kali rutin kan gitu. Kalau kita kan bisa sekali, bisa 2 kali. Ya saya untuk cari sayur itu saya cari sendiri di sawah, masak sendiri, kemudian langsung makan dengan beras adanya. Kalau beras sedikit kita campur jagung, kita buat nasi jagung biar lebih banyak lah jadinya. Kemudian kita campur ketela, udah biasa itu saya makan.
Kalau lauk pauk dulu jauh lah. Kalau perjalanan hidup ya, perjalanan karir kan. Nah saya sampai saat ini kan di koperasi sebagai ketua, sekaligus sebagai manajer. Yang mana pendiriannya dulu tahun 2001 berdirinya koperasi serba usaha Perkawi Bunga. Yang asal muasalnya adalah sekumpulan orang-orang yang hanya mendirikan sebuah arisan. Kan di desa itu biasa kalau orang perlu bantuan berkumpul membentuk arisan, kemudian ditarik setiap bulan siapa yang dapat, siapa yang tidak. Jadi yang tidak membantu di mana yang dapatkan dulu. Itu background asal dari pendirian koperasi. Kemudian tahun 2001 kita carikan badan hukum keluar. Kemudian saya kebetulan saat itu menjadi anggota dewan, anggota DPRD Badung 99-2004. Nah saya kan tampung aspirasi itu sehingga saya didudukkan sebagai ketua pengawas. Tahun 2001 saya jadi ketua pengawas koperasi ini. Kemudian berkembang 2005 pergantian pengurus, saya dijadikan manajer. 2005 saya berhenti jadi anggota dewan, dijawabkan sebagai manajer koperasi. Kemudian berseiring 2011 berdiri gedung ini, gedung milik koperasi dalam area 1,5 hektar. Memang saya pemberkasanya saya pendiri koperasi ini kan asal muasalnya 20 orang. Para pendiri itu. Kemudian 2000 dalam 11 tahun 10 tahun berdiri harus punya gedung itu jangka panjang. Karena kita sebelumnya ngontrak dari rumah pengurus ke rumah pengurus, itu adanya kantornya dan rumah tuh. Dan saya jadi manajer mulai 2005 sampai saat ini. Saya menjadi manajer tertua karena di periodenya 4 tahun. Saya terakhir kemarin 2018 sampai 2016 sampai 2012 sampai 2025. Kemudian samping ketua koperasi saya juga ketua di Kopina Badung, Dewan Koperasi Indonesia Badung di Kopina Badung. Jadi sebagai ketua di Kopina Dewan Koperasi Indonesia yang membawahi 583 koperasi se-Badung. Saya didaulat sebagai ketua kemarin sudah Oktober 2021. Yang kebetulan juga saya sebelumnya menggantikan Pak Wayan Rete yang anggota dewan sebelumnya. Dia menjabat 10 tahun sebagai ketua di Kopina, saya wakil ketua umum pada saat itu. Nah, sekarang didaulat oleh Anggarahkan semua sebagai ngayah sebagai ketua di Kopina. Kemudian samping itu juga saya sebagai wakil ketua komite SMP 1 Mengui, SMP Negeri 1 Mengui. Sejak 2020 sampai 2025 saya wakil ketua. Kemudian selaku Dede Sadat, Bulengan selaku penyarekan, sekretaris Dede Sadat, penyarekan Dede Sadat yang juga 2020-2025. Sekarang jadi pengawas LPD juga. Nah, kembali kepada koperasi, anggota kita sekarang 440 orang yang tersebar di Banjar, Babangin, Kawan, termasuk seputaran desa Bulengan. Kemudian pegawai kita punya 11, pengurus ada 5, pengawas ada 3. Sebagai sebuah perusahaan yang anggotanya orang per orang, yang motonya adalah ekonomi kerakyatan, usaha bersama untuk mencapai kesejahteraan anggota. Kan itu moto koperasi itu kita adalah sama di sini. Walaupun dia jenderal jadi anggota, mau PNS, mau buruh, mau petani, mau pegawai, mau guru, kedudukannya sama. Kalau dia minjem harus ada sudut. Artinya kedudukannya sama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Perkembangan koperasi dari 2001-2005 mengalami biasalah. Pada saat itu kan belum trennya, anggota belum sadar ya apa hak dan kewajibannya. Pasti mengalami kendala lah. Target tidak tercapai, kemudian debitur anggota yang berhutang juga tidak memenuhi kewajibannya. Nah, untuk pada anggota, pada masyarakat, kita sampaikan bahwa siapapun jadi pengurus koperasi harus didukung, harus dipercaya, gitu. Dipercaya siapapun itu, karena ini simultan, ajang 4 tahunan kan begitu. Karena dalam ADRT kan ada 3 tahun, ada 4 tahun, ada 5 tahun. Kalau kita di sini kan ada 4 tahun. Kita ada regenerasi.
ada pendidikan, iklan-iklan itu ada. Kemudian pada saat rapat anggota tahun kita sampaikan kepada anggota, koperasi ini milik Bapak Ibu, milik anggota, gedung ini milik anggota, bukan miliknya pengurus, bukan miliknya pengawas, bukan miliknya manajer, bukan miliknya karyawan. Kami hanya mengelola, kami hanya memanage koperasinya Bapak Ibu, tapi yang punya adalah Bapak Ibu. Majunya koperasi, bangkrutnya koperasi adalah peran Bapak Ibu. Nah, itu kami tanamkan dulu kalau dengan pegawai kami ketat, kami ada fakta integritas. Rp1 saja uang nasabah Anda colong, saya sikat Anda. Tidak ada SP1, SP2, SP3, jadi langsung saya pecat Anda. Dan saya blacklist Anda, nama Anda di media Anda, kemana pun cari kerja Anda bisa. Lebih baik Anda cashboard kalau Anda perlu. Tapi saya mulai dari kita dulu kan, manajer, pengurus, pengawas, harus ya. Begitu juga perlakuan kita kepada anggota sama. Mau si A, mau si B, mau adik saya pinjam di sini, mau bapak saya mau pinjam di sini, mau istri saya, sepanjang dia tidak memenuhi syarat, ya saya tidak berikan. Melakukan sama, tidak ada like and dislike, tidak ada melihat oh ini bos saya, istri saya, tidak. Mau dia macet, anak saya macet, saya panggil juga. SP1, oh iya Anda nggak bayar kredit. Kemarin Anda pinjam gimana? Kesepakatannya kan begitu. Kita lakukan sama. Nah kalau itu sudah bisa dilakukan, artinya sekecil mungkin akibat yang kita tidak inginkan itu akan terjadi kan begitu. Dan sudah kita antisipasi sebelumnya. Pembenahannya begini, kita kan ada kerjasama dengan koperasi-koperasi yang ada di Kecamatan Bumi. Kita punya Korwil, koordinator wilayah. Artinya setiap hal-hal yang menyangkut permasalahan di koperasi kita bicarakan misalnya setiap bulan di tingkat Korwil. Artinya karena kita ada 6 kecamatan, Kuta Selatan, Kuta Utara, Mengui, dan Semal Wetan, kita masing-masing punya. Kalau di Mengui itu sekitar 165 koperasi. Kita bergabung dalam sebuah ruangan, biasanya kantor camat kita pinjam. Kemudian kita sampaikan apa kelebihan kekurangannya. Misalnya ada kredit macet, ada staf saya mengeluh, Pak, orang ini sulit sekali, padahal dia punya uang, tapi dia nggak mau bayar. Bagaimana caranya? Kadang-kadang itu kita sampaikan. Kemudian ada koperasi yang kekurangan modal, nasabah nanti rame-rame. Jadi tingkat kepercayaan anggota. Kiat-kiat kita adalah tetap satu koordinasi di tingkat. Kita rutin rapat pegawai, karena kita evaluasi setiap bulan. Kita kan ada target. Targetnya, target pendapat sekian, harus target tabungan sekian, target deposito sekian, target kredit sekian, pertumbuhannya sekian. Kita harus sampaikan. Kemudian kita evaluasi tiap bulan, baik dengan pegawai, kemudian hasilnya itu kita sampaikan di tingkat pengurus pengawas juga kita rapat tiap bulan, evaluasi. Tercapai targetnya. Kalau sekarang COVID ya banyak tidak tercapai. Bagaimana masyarakat memenuhi kewajiban kreditnya? Sedangkan dia kebutuhan pokok aja masih berpikir kan begitu. Apa beli beras, beli minyak, anak sekolah, menyambut braille kan begitu. Ini kan perlu listrik, air itu wajib itu. Belum yang punya pembantu lagi bayar gaji pembantu kan gitu. Nah, ini kewajiban itu jelas bisa ditunda. Makanya kita ada relaksasi, ada penundaan pembayaran kewajiban. Kita punya program itu juga. Kalau sekarang juga denda kita ya kesampingin lah dulu pendapat denda, yang minimal pendapat bunga dulu yang penting kan. Kita ada kebijakan untuk anggota terutama yang memanfaatkan jasa koperasi. Nah, kiat-kiat untuk pencegahan itu tetap kita lakukan. Itu kami baru mau melangkah ini ke digitalisasi. Kalau koperasi sekunder kami puskop 3 sudah. Sekarang ke primer dia. Kami dua arahkan karena memang tuntutan undang-undang juga dari dinas koperasi memang wajib laporan keuangan koperasi itu nanti digitalisasi. Kita tidak lagi paperless artinya. Laporan draft kita cukup dengan PDF langsung ke dinas, sudah dibaca online dia sistemnya. Harapan kami memang bagaimana kita mampu berbuat maksimal baik untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk teman-teman kan begitu. Artinya saya berharap teman-teman itu dimanapun dia bekerja, saya titip tetap saya itu Anda harus loyal dengan perusahaan. Artinya kita tidak riskan menerima kritik bawahan, masukan. Dimanapun silahkan dikritik, asal kritiknya itu jangan asal tampil beda. Saya bilang A, ya you harus beda.
Kalau memang itu benar ya kita sampaikan benar. Kan begitu. Di berdemokrasi di banyak pun begitu, walaupun ada lawan politik itu misalnya. Sepanjang statementnya dia benar ya kita apresiasi.